Assalamualaikum teman-teman. Mohon maaf ya sebelumnya kalau aku bikin kontennya di dalam kamar dan ini di lantai ya. Jadi bukan di ruangan tarot. Kenapa? Karena aku nggak punya waktu banget akhir-akhir ini ya, sibuk banget gitu. Jadi seolah nggak bisa ngatur waktu. Jadi aku bikin konten sesenggangnya aku gitu loh. Kapan aku senggang ya, walaupun hanya sedikit waktunya, udah aku bikin konten gitu loh, paham ya. Jadi itu yang membuat aku nggak bisa selalu bikin konten terus di tempat tarot gitu. Mohon pemaklumannya ya teman-teman, yang penting aku update lah kayak gitu ya, karena makin sibuk ke sekarang ini teman-teman. Oke, kita kembali langsung di sini. Aku akan ngereading di sini untuk karma ya. Karma seseorang yang pernah menyakiti kamu ya. Nah, karma apa yang dia jalani saat ini ya? Ini tidak harus dalam percintaan, tidak harus mantan pacar kamu, mantan istri kamu, mantan suami kamu, enggak harus ya. Atau mantan PDKT atau siapalah di sini ya yang kamu anggap yang berhubungan dengan hati. Nah, ini bukan tentang hati saja ya. Semuanya di sini, mau tentang hati atau seseorang yang pernah menyakiti kamu atau menghina kamu. Mungkin teman kamu menghina kamu, menghina keluarga kamu mungkin. Nah, gitu loh. Oke? Kumohon dibayangin wajah seseorang tersebut ya yang sudah membuat hati kamu sakit tentunya teman-teman. Oke. Jadi aku pengen tahu ya. Aku akan ambil sebentar. Aku akan ambil pita ya untuk pilihan ya. Sebentar ya. Dan ini dia teman-teman ya. Aku ambil pitanya. Silakan dipilih sesuai intuisi ya. Merah, toska, pink. Kalau masih bingung silakan di-pause. Merah, toska, pink ya. Aku langsung aja buat yang pilih warna merah. Oke, buat kamu yang pilih pita warna merah di sini ya. Jadi karma apa yang sedang dia jalani saat ini ya? Ini berlaku selamanya, ingat ya. Ini berlaku selamanya tapi satu kali tonton, oke? Satu kali tonton. Bayangin ya orang tersebut. Jadi karma apa yang sedang dia jalani teman-teman saat ini? Oke, kita ambil satu kartu pertama. Oh, Five of Pentacles. Oh ya, karena ini di sini aku dapat The Empress. Aku ambil ya The Empress di sini. Ini dia pengen punya anak ya, tapi ini macam-macam ya. Kalau semisal di sini pasangan kamu, sorry, seseorang tersebut ya, ini belum menikah ya. Dia pengen segera punya anak tapi tidak ada yang menikahi dia. Belum ada ketemu jodoh gitu teman-teman. Nah, dia berpikir, aduh aku tuh pengen punya anak ya, umur aku udah sekian gitu ya. Tapi tapi gimana aku mau bisa punya anak nih, kagak ada nih yang ngelamar aku, kagak ada nih yang mau menikahi aku. Nah, kalau posisinya dia masih single ya, kalau posisinya ini udah berumah tangga ya, jadi dia pengen hamil tapi nggak bisa hamil gitu ya, nggak bisa hamil, pengen punya anak tapi nggak kunjung positif ya. Udah dia lakukan berbagai cara tapi nggak kunjung positif teman-teman ya. Dan ini juga mengartikan mengenai keuangan. Five of Pentacles ini ya, keuangan dia sedang terpuruk atau jatuh ya. Pekerjaan dia sedang jatuh-jatuhnya ya, lagi gak baik, lagi banyak halangan, akhirnya berdampak pada keuangan dia gitu loh ya. Oke, tapi ini sebagian besar dari seseorang yang telah menyakiti kamu ini udah berumah tangga ya ternyata ya. Tapi ternyata walaupun dia udah berumah tangga, dia merasa tidak bahagia di rumah tangganya. Kenapa? Karena di sini dia punya pasangan yang net of phone ya, artinya di sini nakal ya, main sana main sini. Jadi iya sih, kalau kamu tanya apakah orang-orang di luar sana dijadikan hiburan, Kak? Iya sih, dijadikan hiburan, bahkan dijadikan nikah di sini. Tapi entahlah apakah terjadi pernikahan ya.
sepakat dari pernikahan. Oh enggak teman-teman. Jadi saya melihatnya gini ya, kan sebagian besar seseorang yang menyakiti kamu ini kan udah berumah tangga ya, saya melihatnya. Kemudian pasangan dari orang yang menyakiti kamu tersebut, nah pasangannya tuh nakal ya, main sini main sana ya, main sama si A, main sama si B, si C, si D gitu loh ya, hanya karena melihat cakep doang ya, cantik doang, ganteng doang kayak gitu. Dijanjikan pernikahan, ada kartu Ten of Pentacle, tapi ternyata tidak dinikahi ya. Setelah aku lihat apakah dinikahi, enggak sih, enggak dinikahi di sini. Cuman ya walaupun enggak dinikahi kan sakit hati ya kan. Punya suami, misalnya punya suami yang sama si A, B, C, D, kan sakit hati toh. Nah ini bukan cuma satu dua orang saja, net of phone ini banyak gitu teman-teman. Jadi di sini kayak apa ya, buaya darat kayak gitu. Dan ini nggak dinikahi, hanya janji-janji doang gitu teman-teman. Nah sedangkan dia berharap ingin hamil tapi tidak tidak kunjung hamil teman-teman. Ini kalau kamu yang pilih pilih pita warna merah ini, sebagian besar sih ini udah berumah tangga ya. Kalaupun ini masih ada yang belum berumah tangga, yang aku bilang tadi ini kecil energinya. Jadi kalau yang belum berumah tangga ya, jadi dia berharap ingin segera punya anak ya, karena dituntut umur ya, umur dia kayak gitu. Jadi dia, aduh aku umur sekian kenapa aku belum punya anak, aku pengen segera ada yang menikahi aku sehingga aku punya anak, tapi nyatanya belum ada orang yang lamar aku, belum ada orang yang menikahi aku kayak gitu teman-teman ya. Nah kalau ini pun kondisi di berumah tangga, karena ini sebagian besar ya, kebetulan diri dengan aku di sini sebagian besar seseorang yang menyakiti kamu ini udah berumah tangga. Nah sekali lagi karmanya keterburukan finansial ya, banyak hambatan di perekonomiannya seperti itu. Dan dia sedang jatuhnya dalam hal keuangan teman-teman. Kemudian dia ingin segera punya anak tapi tidak kunjung positif ya, tidak kunjung hamil ya. Dan dia punya pasangan yang aku bilang tadi, main sama si A, B, C, D, E gitu loh ya. Gitu teman-teman ya. Terus apa lagi di sini? Oh, udah nggak ada karma lagi teman-teman. Udah nggak ada. Jadi sampai di sini aja ya. Maksudnya aku ini yang saat ini yang dia jalani. Kan aku melihatnya karma apa yang dia jalani saat ini. Jadi itu karmanya sekarang ya. Dan ini ada kartu Queen of Swords ya. Ini seorang ibu di sini ya. Ini ibu ya, ibu dari siapa? Seseorang yang menyakiti kamu tersebut. Dia tuh kayak berkata begini ya. Kan ibu dulu udah nggak setuju sama kamu. Karena ini Queen ya. Queen ini seorang ibu. Jadi dia berkata, kan dulu ibu ini udah nggak mau sama suami kamu, misalnya sama istri kamu, tapi kamu ngeyel. Nah sekarang itulah akibatnya. Sekarang terserah kamu, ibu udah nggak mau ikut campur gitu loh di sini teman-teman. Ini posisinya orang tuanya di sini udah nggak mau apa ya, pusing-pusing mikiri anaknya, karena si ibunya ini dulu udah banyak sekali menasehati ya, dari penilaian si ibunya ya, bahwa pasangan dari seseorang yang menyakiti kamu tersebut itu bukan orang yang baik gitu teman-teman. Mungkin bisa istihoro, mungkin bisa ya, hasil istihoro terus nggak baik bisa jadi, memang penilaian aja ya, bisa jadi di sini ya, bisa penilaian, bisa istihoro, atau bisa dua-duanya. Pokoknya ini nggak setuju ya. Ada kartu Queen of Swords ini nggak setuju teman-teman. Tapi walaupun nggak setuju, ini kayak ngeyel gitu. Akhirnya ya udah deh, kalau kamu mau menikah sama dia gitu teman-teman. Akhirnya ya setelah menikah benerlah kejadian ya. Nah sekarang ibunya nggak mau tahu ya. Ada kartu Temperance, nggak mau tahu di sini. Dan ini ada kartu Death ya. Ini masih rumit saat ini teman-teman. Keuangannya rumit, pekerjaannya rumit teman-teman ya. Ini juga ada yang berhutang teman-teman ya. Penuh dengan hutang ya. Terus ini belum lagi punya pasangan yang seperti itu gitu teman-teman ya. Ya itulah karma seseorang yang telah menyakiti kamu, karma yang sedang dijalani saat ini seseorang yang menyakiti kamu. Oke. Tapi ini belum tentu karena menyakiti kamu, belum tentu ya, belum tentu. Nah untuk karma yang telah menyakiti kamu nanti akan aku bahas lain. Di sini nih karma ya, entah ini karma sama siapa atau karma menyakiti siapa saya nggak melihat sejauh itu. Pokoknya di sini aku ngebongkar karma apa saat ini yang dijalani gitu loh. Jadi belum tentu karma karena menyakiti kamu, belum tentu. Oke. Paham ya maksudnya aku di sini.
Nah, itulah karmanya teman-teman. Di sini energi yang paling kuat. Sebentar, ini ada kartu Temperance ya, ada kartu Wands ya. Ini energi yang paling kuat dari Taurus teman-teman ya. Ini Taurus kuat banget energinya, tapi kamu juga dealing dengan Capricorn ya, Virgo. Ini yang kuat tuh ya, Capricorn, Virgo, Taurus. Cuman yang paling mendominasi ini Taurus teman-teman. Oke. Gemini, Libra, Aquarius juga di sini, Aries ya, Scorpio, Sagittarius ya, teman-teman. Oke. Teman-teman, buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya, bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0822 3439 0339, dan ini hanya chatting di WhatsApp lo ya, jangan telepon, jangan SMS. So, oke, hanya chatting di WhatsApp. Oke, selanjutnya buat kamu yang pilih pita warna Tosca ya, karma apa sih seseorang yang telah menyakiti kamu ya? Oh, bukan, sorry. Aku salah judul. Itu nanti. Karma apa yang sedang dia jalani? Yang pasti orang tersebut pernah menyakiti kamu, tapi ini aku tariknya bukan karena karma dari kamu, enggak. Tapi ini orang yang telah menyakiti kamu ya, orang yang pernah menyakiti hati kamu gitu. Nah, dia tuh sekarang sedang menjalani karma apa gitu loh ya. Oke. Kita mulai. Bayangin orang tersebut ya. Jadi karma apa? Ada kartu Ace of Wands. Berarti di sini udah berbagai usaha nih diupayakan. Terus oke, ada kartu Wheel of Fortune, sama di bottom of the deck ada kartu Three of Pentacles. Oh my gosh. Ada kartu The Fool juga di sini. Ada kartu King of Cups. Oh my gosh. Oke. Terus terlalu banyak ya. Aku nggak mau ambil terlalu banyak. Oh my god, ada kartu Five of Wands. Sebentar. Oke, ada kartu Five of Wands. Ini sih lebih pada cinta sih. Ininya apa? Untuk saat ini sih karmanya cinta di sini ya. Cinta, ketidakpercayaan seperti itu, dibanding pekerjaan aku nggak dapet di sini. Ya, coba lagi ya, karma apa lagi ya? Tuh kan, nggak dapat pekerjaan saat ini. Jadi karmanya pada cinta, teman-teman ya. Karmanya pada cinta. Ada kartu Knight of Swords di bottom of the deck. Oke, saya melihatnya di sini ada pihak ketiga ya yang membuktikan ya bahwa orang tersebut layak untuk dijadikan pasangannya orang yang menyakiti kamu. Gitu loh, paham ya? Gini deh, aku kasih nama aja deh. Misal seseorang yang pernah menyakiti kamu ini bernama Michelle ya. Jadi karma apa yang sedang Michelle jalani gitu ya. Dan ini bukan karma karena ini bukan karma yang karena menyakiti kamu, enggak ya. Aku enggak tarik itu di sini. Ini aku hanya melihat karma apa yang sedang dijalani saat ini gitu aja ya. Nah, Michelle ya, di sini saya melihatnya dia punya pasangan ya, tapi dia serasa jomblo. Ada kartu The Fool di sini, teman-teman. Ya, dia punya pacar tapi berasa jomblo. Kenapa? Karena ada seseorang yang jauh lebih oke ya, lebih berduit di sini. Karena aku dapat Wheel of Fortune, ya, Three of Pentacles, Ace of Wands. Ini mengartikan karirnya ya lebih oke dibanding si Michelle ya. Atau mungkin dia punya bisnis ya. Mungkin pekerjaan biasa aja mungkin ya, hanya sebagai apa kek gitu. Mungkin contoh ya, misalnya kayak hanya sebagai pegawai honorer misalnya. Tapi walaupun dia honorer, dia punya bisnis. Nah, ini bisa masuk kayak gitu. Atau memang di sini dia seseorang yang udah punya jabatan tinggi, bisa ya kayak gitu. Pokoknya dia lebih baik dibanding si Michelle ya, karena Three of Pentacles. Three of Pentacles, Wheel of Fortune, Ace of Wands. Ini yang berhubungan dengan karir, finansial kayak gitu ya. Nah, orang tersebut di sini berusaha untuk ya mendapatkan hati
hati pasangan dari Michelle. Hati pasangannya Michelle maksudnya. Jadi Michelle ini tahu ya, karena aku dapat won di sini, Ace of Wand. Ini sudah ada ketahuan teman-teman. Saya nggak tahu ya, saya nggak mau melihat terlalu dalam, kan setiap orang kan ini apa ya, setiap orang kan pasti beda-beda ceritanya ya kan, nggak mungkin terus sama. Jadi walaupun sama-sama pilih yang Tosca, belum tentu sama ceritanya. Saya nggak tahu di sini bagaimana ketahuannya ya, saya nggak mau ngebahas itu. Intinya nih ketahuan secara langsung ya, Ace of Wand ini ketahuan nyata di sini. Contoh ketahuan nyata misalnya ya, dia gebrek suaminya, nah dia gebrek pasangannya, pacarnya, dia gebrek tunangannya lagi berduaan. Nah itu loh, ini contoh konkret Ace of Wand di sini. Nah itu teman-teman, jadi dia nggak bahagia ya, akhirnya dia merasa digantung di sini teman-teman ya, merasa digantung. Dia merasa saya punya pasangan kok kayak anak kecil ya gitu loh. Ada kartu Page of Cup, The Fool. Saya kok merasa punya pasangan tuh kok nggak ada dewasa-dewasanya ya, kok kayak anak kecil ya. Aku nih digantung loh ya gitu. Aku nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian ini ini yang mau dibawa kemana. Jadi dia selalu konflik batin ya. Jadi dia merasa sendiri teman-teman. Tapi aku melihatnya mereka putus sih pada akhirnya ya. Tapi ini udah putus sih teman-teman ya, udah putus di sini. Jadi dia saat ini sedang stres ya. Jadi karma apa yang sedang dia jalani ini sudah terjadi ya. Ini sudah terjadi, tentang perselingkuhan sudah terjadi ya. Yang aku jelasin panjang lebar tadi ini udah terjadi. Sekarang malah udah putus di sini, udah sendiri dia. Karena aku dapatnya Five of Cups sama The Fool di sini posisinya. Berarti udah terjadi dan udah putus gitu loh. Jadi karma yang dia jalani saat ini sedang stres ya, stres, hancur hatinya ya, pedih ya teman-teman. Merasa terhianati, merasa tersakiti ya. Pokoknya di sini dia sakit sekali ya teman-teman. Ini kartu yang menunjukkan sedang apa ya, nggak semangat hidup, sedang tidak semangat hidup, mau kerja malas teman-teman ya. Akhirnya berdampak pada keuangan yang kurang baik. Jadi ini hanya karena cinta ya, hanya karena cinta berdampak kepada semuanya saat ini. Jadi dia membuat malas hidup, contoh ya kayak malas makan, yang biasanya makan sehari 3 kali nih makan sehari sekali. Mungkin dia kurusan sekarang kayak gitu loh. Pokoknya ini nggak semangat, apapun nggak semangat di sini, hanya karena cinta ya. Aku nggak dapat karma pekerjaan, nggak dapat karma keuangan di sini, berarti memang itu yang dijalani saat ini. Tapi coba deh aku lihat bagaimana keuangannya ya, bagaimana pekerjaannya dia nih teman-teman. Aku pengen tahu. Oh, kalau pekerjaan sih memang di sini dia bagus teman-teman, nggak ada masalah pekerjaannya di sini. Untung dia pekerjaannya bagus teman-teman. Jadi walaupun apa ya, walaupun keadaan stres nggak jatuh banget. Kenapa? Karena dari kemarinnya bagus pekerjaannya. Pantasan tidak ada desan di sini ya. Pantas nggak muncul masalah pekerjaan ya. Keuangan pun bagus di sini ya. Keuangan pun bagus di sini teman-teman, bagus. Pekerjaan, keuangan bagus. Tapi ini gimana ini ya? Mungkin dia punya karyawan mungkin ya. Bagus di sini teman-teman. Gak ada masalah. Ini hanya asmara doang di sini yang dapatnya ini ya karmanya ya. Oke. Kapan sih putusnya ini? Ya, udah berapa lama putusnya? Oh, 1 tahun. Kok sih? Tunggu. Oke, ini udah putus. Ini 1 tahun 2 hari teman-teman, hitungannya ya. 1 tahun 2 hari putus di sini. Ini kalau semisal dia tadinya berumah tangga ya, ini cerai ya. Dia udah cerai ya dengan pasangannya. Sampai sekarang udah terhitung 1 tahun 2 hari perceraian itu. Kalau ini pacaran ini terhitung 1 tahun 2 hari teman-teman ya. Oke kak, sebentar ya, ini sebagian besar udah berumah tangga atau masih ini apa, lajang? Apakah berumah tangga? Oh, berumah tangga sebagian besar ya. Ini lihat,
Ini ada gambar rumah tangga, teman-teman. Wah, berumah tangga, berarti cerai dong di sini, ya. Jadi karma yang dia jalani saat ini, teman-teman, dia sedang sedih, ya, sedang hancur hatinya, stres pikirannya, pokoknya lagi gak semangat hidup, ya, teman-teman. Karena dia tersakiti dalam hal asmara, ya. Karena di sini diselingkuin, ya, ada orang ketiga di sini, ya, diselingkuin, ya, sampai di sini terjadi perceraian, teman-teman, ya. Dan ini udah bercerai loh, udah terjadi di sini, ya. Jadi karma yang dia jalin saat ini posisinya tuh lagi sedih, lagi bingung, hancur hatinya karena perceraian. Ini sakit hatinya sampai sekarang. Jadi walaupun cerainya ini sudah sekitar 1 tahunan, ya. Kalau di kartu tarot sih 1 tahun 2 hari, ya, hitungannya, ya. Ini stresnya sampai sekarang. Stres sekali, pedih sekali hatinya, teman-teman. Oke. Jadi itu ya di sini. Oke. Oke. Teman-teman, saya melihatnya karena tadi aku dapat Nine of Cup, ya, dia melihat pasangannya itu bahagia dengan selingkuhannya, teman-teman. Jadi pantasan dia makin sedih nih, ya, makin pedih hatinya. Tapi nggak tahu ya, ini kayaknya udah menikah juga nih pasangannya nih. Kan ini kan cerai, ya, bisa menikah di sini atau masih tunangan bisa, ya, atau nikah sirih di sini, teman-teman. Jadi itu yang membuat dia pedih sekali nih loh, ya, pedih sekali nih, ya, pedih sekali, teman-teman. Lihat, ada gambar orang bertarung kan di sini, ya. Ini hatinya pedih, hatinya marah, ya, marah sekali, dendam sekali, ya, merasa terhianati di sini, teman-teman. Jadi itu karma, ya, karma yang dia jalani saat ini. Jadi perselingkuhan itu udah terjadi, ya. Dan saat ini ketika aku tarik ramalan karma dia saat ini yang sedang dia jalani adalah merasa kesedihan aja, ya, kesedihan, stres. Tapi kejadian ini udah lama, setahun yang lalu, oke. Setahun yang lalu. Jadi itulah ya karmanya. Oh, aku lupa tadi kan dealingnya sama ini, ya. Ini, ya, sebentar aku lihat dulu. Ini energi yang paling kuat dari, sebentar, ini ada kartu cup di sini. Ini Aries, Leo, Sagittarius. Sebentar, ini tadi kan, ya. Oke. Ini energi yang paling kuat dari Aries, Leo, Sagittarius, ya. Terus Cancer, Scorpio, Pisces, ya. Itu dah, ya. Kamu ini dealing semuanya, teman-teman, ya, dealing semuanya. Cuman yang paling kuat dari Sagittarius, kuat banget di sini energinya, ya. Sagittarius, ya, Sagittarius di sini. Yang kedua, terkuat kedua ada Aries, Leo, Cancer, Scorpio, ya. Dan Pisces, teman-teman, ya. Oke. Teman-teman, buat kamu yang pilih nomor 2, kamu bisa langsung konsultasi dengan saya. Buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya, bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0822 3439 0339, ya. Ini hanya chatting di WhatsApp, jangan telepon, jangan SMS. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih pita warna pink, ya. Kumohon dibayangin wajah seseorang tersebut. Aku di sini ngebahas karma, ya. Karma apa yang sedang dia jalani. Yang pasti dia itu orang yang pernah menyakiti kamu. Nah, tapi di sini aku nggak tarik karma karena menyakiti kamu, enggak. Tapi aku menarik karma apa yang dia jalani saat ini gitu loh, ya. Paham, ya? Oke, sambil dibayangin wajah seseorang tersebut, teman-teman. Kita lihat, ya. Ada kartu Four of Wands di sini. Ini rumah tangga, pernikahan, ya. Tapi kita lihat dulu kenapa di sini ada kartu The Chariot. Sering bertengkar, ya, sering bertengkar di sini. Kurasa di sini sebagian besar dari seseorang yang menyakiti kamu di sini, ya. Dia nih udah menikah, ya, udah berumah tangga, ya, ini pernikahan. Tapi karma yang aku tarik di sini bukan karena menyakiti kamu, teman-teman, bukan. Tapi karena tapi karena di sini tapi karma yang dia jalani saat ini.
Oke. Oh, sama mantan. Oke, sama mantan ya. Nih loh. Oke. Oke. Oh, ini karmanya asmara lagi, teman-teman, ya. Asmara lagi di sini. Hmm. Oh, ini juga masalah keuangan juga dapat di sini. Ya. Oke. Oke ya, ini udah kartu sebentar. Payah. Keuangannya pun payah di sini. Oh my god. Oke. Jadi karma yang seseorang yang pernah menyakiti kamu di sini, dia sedang menjalani kalau dikata bercerai sih enggak bercerai di sini. Cuman saat ini dia sedang sering cekcok sama pasangannya. Kenapa? Karena pasangannya menghadirkan orang ketiga, ya. Ini loh. Ini kan 3 tongkat kan, ya. 3 tongkat di sini kan. Ini seseorang yang menyakiti kamu ini suaminya atau istrinya. Ini mantannya di sini. Mantannya ini, teman-teman, ya. 3 tongkat kan. Cinta segitiga, perselingkuhan, ya. Dan ini selingkuh sama mantan, ya. Orang di masa lalu ini mantan, ya, teman-teman. Padahal udah punya anak katanya di sini, ya. Tapi masih aja bolak-balik sama mantannya. Ini tiap hari bertengkar, teman-teman. Selalu bertengkar di sini, teman-teman, ya. Oh my god. Terus aku melihatnya uang, ya. Uang di sini banyak pengeluaran di sini. Jadi uang yang kalau semisal ini yang menyakiti kamu adalah perempuan, ya. Jadi suaminya tuh tidak memberikan seluruhnya gaji kerja dia. Misal contoh ya, misalnya per bulan gajinya 10 juta nih misalnya, ya. Nah, itu yang dikasih ke istri tuh hanya 6 juta, 5 juta gitu loh. Sisanya lagi, lebihnya lagi tuh dikasih ke selingkuhannya, orang ketiga. Orang ketiga ini mantannya, teman-teman. Oke. Pantasan di sini bagaimana pekerjaannya? Sebenarnya pekerjaannya stabil di sini. Cuman karena dapat ini sih The Star sama Queen of Cup, Two of Pentacle ini stabil sebenarnya, ya. Rezeki juga bagus, teman-teman, cuman habis gitu loh. Jadi walaupun rezeki bagus, ya, tapi dia merasa kehabisan, ya. Lihat, ada gambar orang yang susah tidur di tengah malam, nggak bisa tidur, stres mikirin duit gitu loh. Ya iyalah, orang duitnya di sini dibuat selingkuhannya, dibuat orang ketiga. Nah, ini kan 2 koin, teman-teman, ya. 2 nih keseimbangan, ya. 2 nih seimbang, ya. Kalau 1 kan nggak seimbang, kalau 2 kan seimbang. Nah, ini mengartikan keuangan dia seimbang sebenarnya. Tapi karena uangnya si Queen of Cup ini, ya, selalu diberikan kepada Five of Swords, Three of Wands ini orang ketiga ini, yang mana orang ketiga ini mantannya, yang balikan lagi CLBK sama si mantan di sini. Nah, uang itu terbagi untuk mantannya, yang mana menjadi selingkuhannya saat ini. Ini sering cekcok, teman-teman. Cekcok tiap hari, sering cekcok, ya. Itu sih, ini udah ditanyakan ya kemana uangnya gitu kan, tapi dia nggak ngaku, tapi dia paham, ya, dia paham kalau dikasih mantan di sini. Nih, ini ada kartu Page of Wands, artinya di sini kuat pendugaan bahwa ini cinta segitiga ini sama mantannya gitu loh, karena Page of Wands dapatnya, ya. Jadi seseorang yang udah pernah pacaran putus gitu loh, inilah Page of Wands, ya. Jadi ini ngerti, ya. Jadi misal nih, seseorang yang menyakiti kamu di sini bernama Michelle, ya. Michelle ini udah menikah, teman-teman, ya. Nah, dia punya suami, ya. Nah, suaminya itu menghadirkan orang ketiga. Nah, dan Michelle ini ngerti kalau orang ketiga di rumah tangganya ini adalah mantannya gitu loh. Paham di sini, ngerti, ya. Karena Page of Wands dapatnya sama Three of Wands. Oke. Terus uang, ya. Ini juga sering bertengkar masalah keuangan. Kenapa? Karena di rumah tangganya itu selain suaminya itu pulang tengah malam, ya, sering pulang tengah malam, belum lagi uang yang dikasih untuk istrinya ini selalu kekurangan. Nah, ini ditanya, kamu kemana sih gaji kamu itu kan, gaji kamu kan sekian, tapi kenapa kamu cuman kasih aku sekian, nah gitu loh. Nah, ini paham di sini, ya. Ini paham kalau uang itu mengalir kepada orang ketiga di sini. Nah, ini dia nggak bisa tidur, teman-teman, ya.
udah aku disakiti, kata dia ya, udah aku disakiti ya, diselingkuhi di sini, belum lagi uang jatahku ya, aku sebagai istrimu malah aku tidak mendapatkan seluruhnya dari kamu sebagai suami aku, malah kamu kasihkan kepada selingkuhan kamu. Nah, itu teman-teman, itu karma yang dia jalani saat ini ya. Jadi saya melihatnya karena di sini ada kartu Queen of Cup sama Five of Cup di sini, berarti walaupun uang dia stabil teman-teman ya, ini stabil loh, seimbang ya, seimbang di sini. Pekerjaan bagus sebenarnya ya, berjalan dengan baik dan lancar, sehingga uang nih stabil atau seimbang. Tapi walaupun seimbang kan dikasih ke orang ketiga di sini ya, dikasih ke orang ketiga, akhirnya banyak sekali pengeluaran, akhirnya nggak menikmati teman-teman, nggak menikmati, jadi kayak merasa kekurangan gitu di sini ya, mengenai keuangan merasa kekurangan aja di sini. Itu yang bikin dia cekcok di sini ya, karena perselingkuhan, karena diselingkuhi, dan karena uang nafkah itu dikasih ke perempuan lain atau dikasih ke laki-laki lain, kayak gitulah di sini. Oke. Itu teman-teman karma yang dia jalani saat ini ya. Gitu. Oke, aku lihat dulu di sini ada wand, ini cup. Sebentar ya. Kamu dealing dengan apa aja? Nanti kita lihat di sini. Ini ada kartu cup juga ya. Ini ada kartu sword di sini. Ini ada kartu cup. Oke. Pentacles, the chariot ini Cancer. Ini ya. Ini energi yang paling kuat dari Cancer ya. Cancer kuat banget di sini ya. Ini yang paling kuat sih Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, Cancer, Scorpio, Pisces kuat banget, tapi energi yang paling kuat Cancer di sini. Yang kedua yang kuat di sini ada Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang terkuat kedua. Yang terkuat ketiga ada Gemini, Libra, Aquarius ya. Gemini, Libra, Aquarius. Ini Capricorn, Virgo, Taurus kecil sekali energinya, atau bahkan bisa jadi nggak di-link gitu loh. Oke. Sekali lagi yang paling kuat dari Cancer, Scorpio, Pisces, cuman yang paling mendominasi Cancer ya. Teman-teman, buat kamu yang ingin konsultasi dengan saya, bisa langsung WhatsApp saya di nomor 0822 3439 0339. Ini buat kamu yang serius ingin konsultasi dengan saya ya. Oke teman-teman, nantikan konten aku berikutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Thank you. Bye.